Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah di pagi hari ini, Minggu 5 Februari 2023. Hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Christian dari Gereja Raja Jemaat Siporanu di bawah tuntunan tema Hidup Keagamaan yang Benar. Kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian PKJ 13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang punya banyak kelemahan dan dosa di hadapan Allah. Karena itu dengan kerendahan hati dalam rumahnya yang kudus, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Roh Allah yang hidup, rengkulah kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini, dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami, karena kami sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah
kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur.
secara responsorial dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Malah surga pujilah Tuhan dan kuasa-Nya, hormat kekuatan diperbanyak-banyakkan. Puji kemuliaan nama Allahmu bersama-sama. Pakai pakaian ceria, bersujud sembah Dia. Orang tuaku, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan segenap diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Engkau Allah yang patut kami muliakan dalam kehidupan kami, dan kepadamu segala syukur, hormat dan pujian kami angkat. Dalam rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan, kami hamba-Mu bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu atas segala keperkasaan dan kebaikan Allah kepada hidup kami. Maka dalam persekutuan ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi tempat ini dan hati kami, sehingga persekutuan kami boleh dipenuhi oleh kuasa dari Allah, terlebih untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus memberitakan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh-Mu memampukan kami untuk berbicara, menyampaikan firman Allah seturut dengan kehendak Allah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua siap mendengar firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka
dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Pembacaan kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dosa dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang boleh mendengarkannya. Amin. Sumanga Bang. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini soalnya ada di sana. Ya. Dan pertama, selamat berjumpa dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ini kali pertama saya pimpin ibadah hari Minggu di tempat ini, karena saya pendeta baru di Makassar Tengah. Tapi pasti ada yang sudah kenal. Ya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah hidup keagamaan yang benar. Hidup keagamaan yang benar. Mekaluk lan kamaloloan tongan. Yang di pamalolo itu berarti dentu KPK lukan tang malolo. Ada konsep beragama atau belief system kita yang kadangkala keliru atau salah. Nah, ini kalau ada belief system yang salah, itu yang kadangkala membuat dampaknya dalam kehidupan kita juga salah. Memang segala sesuatu ini tergantung dari konsep belief system yang kita miliki. Dan karena itu saudara-saudara, kita akan diajak bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang harus memiliki hidup keagamaan yang benar. Kalau kita baca Mazmur tadi yang kita baca, keagamaan yang benar itu pertama harus didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Itu kata Mazmur, ketaatan dan kesetiaan kita. Kesetiaan kita bukan hanya pada kemampuan kita memahami secara pengetahuan, tapi kemampuan kita menerapkannya dalam kehidupan. Karena itu menjangkau orang lain, memperhatikan orang lain, hidup yang care dan peduli adalah ukuran bahwa orang itu melakukan firman dengan setia. Kan banyak di sini yang sudah khatam Alkitab toh? Siapa yang sudah khatam Alkitab? Artinya sudah selesai baca Alkitab. Ada yang sudah selesai baca? Satu kitab? Banyak ya. Satu kali? Banyak. Dua kali? Tiga kali? Oh, luar biasa ya. Saya juga baru 4 kali. Ya.
Jadi saudara harus rajin baca Alkitab. Tapi persoalannya adalah siapa yang sudah khatam melakukannya? Mungkin pertanyaan juga itu kan. Kalau kita udah selesai baca firman, tapi terapannya kurang konkret dalam hidup kita. Jangan bilang, oh katanya Pak Pendeta sudah 4 kali baca Alkitab, tapi hidupnya gimana? Itu kan penting kan. Nah itu yang firman Tuhan mau katakan melalui Mazmur. Karena itu yang disoroti oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya 58 tadi yang kita baca. Dikoreksi tentang kehidupan umat Yahuda. Ini kerajaan Yehuda yang disoroti. Umat yang percaya kepada Tuhan dikatakan bahwa mereka itu secara rutinitas agama mereka berpuasa. Puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Artinya tidak makan dan tidak minum secara lahiriah. Tapi dalam praktek kehidupan mereka dikatakan mereka justru tidak melakukan apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari Tuhan. Nah memang kita manusia itu kadangkala paling senang di seremonial, paling senang di terapan liturgis, tapi terapan secara rohani dan kehidupan konkret itu kadangkala yang berat. Dan ini yang mau dikoreksi secara dalam dan secara keras oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya umat Allah itu tidak hanya berpuasa tapi mereka benar-benar berpuasa dalam kehidupannya. Kan pertanyaannya, apakah orang Kristen berpuasa? Ya kita mau puasa kira kata RK. Orang Kristen puasa atau tidak? Ya puasa dong. Orang Kristen itu puasa, tapi bukan puasa yang sekedar tidak makan dan tidak minum. Sebab berpuasa itu menahan hawa nafsu. Jadi orang Kristen itu harus menahan hawa nafsunya. Nah, karena itu yang dimaksudkan berpuasa sebenarnya adalah dalam kekristenan adalah meletakkan keinginan dan kehendak kita di bawah keinginan dan kehendak Allah. Ini yang berat. Kalau setiap hal harus kita letakkan di bawah kehendak Allah. Kadangkala kita mau naik tapi Tuhan mau kita turun. Ya, kadangkala gitu kan? Kadangkala Tuhan mau kita ke sana tapi Tuhan suruh kita ke sini. Karena itu orang yang berpuasa adalah sebenarnya meletakkan kehendaknya sepenuhnya di bawah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu apa saudara? Apa hakikat Allah? Kasih. Semua hal yang kita lakukan harus ditunjukkan dalam kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dan kan itu firman Tuhan sebenarnya mau mengajar kita bagaimana membangun relasi yang benar dengan Tuhan dan membangun relasi yang benar dengan sesama. Jadi pertanyaannya, apakah orang Kristen puasa? Iya, puasa, tapi dengan cara yang lain. Jadi kalau ada orang tanya, kamu orang Kristen puasa enggak? Ya kalau secara tidak makan minum kadangkala kami tidak lakukan. Ada juga yang lakukan, tidak ada masalah kan. Saya juga biasa puasa, tapi bukan dalam artian seperti kita secara rutin harus menyatakannya atau menunjukkan. Dan ini yang banyak dilakukan orang Yahudi, menunjukkan secara lahiriah, tapi tidak menunjukkan melalui konkretnya kehidupan mereka bagaimana menunjukkan dalam kehidupan nyata. Karena itu firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita tadi bahwa bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi puasa yang sebenarnya kalau saudara berada di tengah orang yang lapar, berada di tengah orang yang miskin, berada di tengah orang yang galau, berada di tengah orang yang terhimpit oleh kehidupan. Itu yang Allah maksudkan. Dan melakukan kebenaran dan keadilan masih ada hubungannya dengan tema kita minggu lalu. Dan karena itu saudara-saudara, terapan konkret dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan sesuatu yang dapat memulihkan dan meneguhkan orang lain. Tapi kita harus hati-hati saudara. Kekristenan itu bukan agama moralitas. Tahu agama moralitas? Agama moralitas berarti cenderung hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang
orang lain pun bisa melakukan kebaikan. Karena itu kunci keimanan kita bukan pada sejauh mana kita sudah melakukan banyak kebaikan, tapi kunci keimanan kita itu ada pada Kristus. Makanya Korintus tadi mengatakan, Paulus mengatakan, kita harus meletakkan iman kita pada hikmat Allah, yaitu Kristus. Karena Yesus itu menjadi dasar kita menemukan keselamatan, bukan perbuatan. Makanya seorang ahli mengatakan, agama adalah usaha orang mencari Tuhan, tapi kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia. Beda toh? Saudara di sini cari Tuhan atau datang bersyukur? Ya, ini penting ya, kita datang di gereja itu bersyukur. Makanya kadangkala orang itu pergi cari gereja yang menyenangkan. Saya bilang, kamu menyenangkan dirimu atau menyenangkan Tuhan? Kalau saudara datang gereja yang misalnya yang bisa bikin senang karena di sana lagu-lagunya menarik sampai bergetar ke dalam hati, itu berarti saudara menyenangkan dirimu, bukan menyenangkan Tuhan. Tapi yang kalau orang percaya itu datang ke gereja itu datang menyenangkan Tuhan. Apa yang saudara buat supaya Tuhan itu senang? Ya, biar Anda diam tenang di situ. Kalau Tuhan senang itu lebih baik ketimbang Anda sampai pingsan ibadah, tapi hatimu lain, pola hidupmu lain, cara berpikirmu lain, itu tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu kita bergereja adalah kita datang untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kalau saudara datang menyenangkan Tuhan, pasti gereja ini tidak akan pernah sunyi. Amin. Karena saudara tidak datang untuk mencari kesenangan, tapi datang memuliakan Tuhan. Adapun kalau liturgisnya bagus, khotbahnya bagus, performance ibadahnya bagus, itu hanya sarana kita memuliakan Tuhan, tapi bukan tujuan kita. Sebab tujuan kita bukan untuk kebaikan dan kesenangan kita, tapi untuk kebaikan dan kesenangan Tuhan. Itu ya. Dan karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kita supaya kita semakin mengenal hikmat Allah di dalam Kristus. Kalau saudara kenal Kristus, saudara akan bisa menerapkan kehidupan agama yang benar. Jadi kehidupan agama yang benar adalah kehidupan agama yang didasarkan pada ketaatan dan keimanan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adapun konkretnya kehidupan saudara, kan agama itu bukan pada kemampuan kita menjelaskan, tapi kemampuan kita mempraktekannya dalam kehidupan. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kita, jadilah kamu garam dan terang. Tahu garam? Garam itu pemberi rasa. Jadi kalau saudara duduk di sini, di sebelahnya saudara tidak merasakan rasa, itu bukan ibadah itu. Atau ada yang bilang, ya mau teku solan ya kan? Tapi kalau saudara duduk tadi sama Pak Dewan, duduk tadi sama mamanya Ani, duduk tadi sama bapaknya Ruben, nah berarti menyenangkan kan? Artinya saudara memberikan rasa. Artinya dampak hidup kita itu saudara harus jadi garam dimanapun, harus memberi rasa. Kalau hambar tidak ada gunanya. Kalau tetangga kita merasa kita hambar bertetangga dengan dia, berarti itu bukan memberi rasa itu, tapi memberi apa? Kepahitan. Atau suami kita tidak menjadikan kita memberi rasa, anak-anak kita tidak memberi rasa, hidup kita tidak memberi rasa di masyarakat, itu berarti kita tidak berdampak dalam kehidupan. Makanya Tuhan mau kita jadi garam, rasanya kelihatan. Kan ada itu kan promosi rokok ya, yang bilang rasanya bung ya. Jadi kalau lihat promosi itu ingat selalu, orang Kristen itu harus selalu punya rasa. Kalau hilang rasa kira-kira gimana? Ya mati rasa, tidak ada dampak ya. Kita tidak mau persekutuan ini mati rasa. Orang harus tahu bahwa di sini ada gereja, di sini ada orang Kristen, dan kekristenan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Itu pertama. Kedua, Tuhan Yesus katakan kamu harus jadi terang. Kalau terang itu gimana terang? Artinya
harus jadi teladan. Namanya terang ya harus bercahaya. Tidak boleh justru kita yang diterangi. Makanya di mana-mana saudara harus jadi terang bagi orang lain, jadi teladan. Teladan jadi pegawai yang baik, teladan jadi orang tua yang baik, teladan dari kata-kata yang baik. Makanya kita kalau kuliah itu semuanya diajarkan kan, titik koma diajarkan supaya setiap kata-kata itu yang keluar tidak ada yang salah. Baik titik komanya. Sebenarnya itu ciri-ciri orang intelektual adalah kemampuan menata kata-kata dengan baik. Dan terlebih saudara harus diterangi oleh hikmat Allah. Nah di sini rata-rata sarjana toh. Jadi kalau semakin tinggi ilmu orang, semakin harus mampu menerapkan ilmunya secara konkret dalam kehidupan. Itu berarti dia bisa menjadi teladan. Makanya kalau kita di CD, bukan di CD ya. Ya, anak-anak dibaptis, orang tua diajarkan untuk menjadi pendidik. Pendidik itu kan bicara tentang bagaimana mengatakan dan bagaimana mempraktekkan, bukan mengajar. Kalau ngajar itu ya saya bisa ngajar, tapi belum tentu saya jadi pendidik, karena saya tidak memberikan keteladanan. Orang Kristen harus memberi teladan yang baik dalam kehidupannya dimanapun dia berada. Karena itu saudara-saudara, itulah yang dikehendaki Allah sebagai penerapan konkret dari kehidupan beragama kita. Jadi pertama saudara, kita mau diajarkan hari ini oleh firman Tuhan. 1, jadikan Kristus sebagai landasan dari iman saudara. Karena iman di luar Kristus adalah iman yang sia-sia. Sebesar apapun saudara melakukan kebaikan, kebenaran tanpa didasari oleh iman kepada Kristus, makanya semuanya menjadi sia-sia. Sebab inti keberagaman kita adalah hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah memberi rasa dimanapun Anda berada. Kalau Anda memberi rasa, itu berarti saudara berdampak, memberi energi yang positif, memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Dan karena itu keteladanan hidupmu itu adalah agamamu yang sesungguhnya. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, kami ingin jadi penyembah-Mu yang baik. Kami ingin menerapkan agama yang benar, sistem keyakinan yang benar. Dan hari ini kami diajarkan untuk mengenal agama yang benar. Pengenalan yang benar tentang Allah dan penerapan kehidupan agama yang benar dalam kehidupan kami. Semoga kita semua menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi. Mari kita mengucapkan 12 pengakuan iman kita dari pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Diberi kesempatan kepada paduan suara Gloria untuk memuji Tuhan.
Kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mengiringi persembahan PKJ 282. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan mama kusembahkan bagi nama Tuhan. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Kasih-Ku, Tuhan baktiku, tak setara dengan kemurahan Tuhan. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada natura yang akan dipersembahkan dan akan dilelang untuk pembangunan jemaat ramah.
Mari Bapak Ibu kita kasih harga. Silakan. Langsat. Mata sakta sakti mami aku tiro tema busang. Ya, silakan. $200 dari belakang. Satu kali. 200 dua kali. Ada lagi. 200 tiga kali. Ada satu lagi. Ya, cuma 2 kantong. Ya. Terakhir, siapa yang mau menguangkan? Silakan. 100. Mohon maaf, kurang. 100 satu kali. 101 kali. 2 kali. 102 kali. 103 kali. Demikian persembahan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa hal yang kita akan doakan, tentu pribadi kita, pergumulan kita dan juga harapan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan secara bersama juga kita akan doakan beberapa saudara, orang tua, anak kekasih kita yang berulang tahun di minggu-minggu ini, seperti yang ada di Warta Jemaat. Saya tidak bacakan. Dan juga kita doakan keluarga kita yang berduka, yaitu keluarga Bapak Arif Kama Ranggina, kemanakan dari Ibu Diaken Agustina Lete pada hari Senin 30 Januari 2023 di Jogja. Jenazah telah diberangkatkan ke Manokwari pada hari itu juga. Kemudian Rahel, kemanakan dari Ibu Diaken Nyonya M. Bungin, kelompok 7 pada hari Senin 30 Januari 2023 di Samarinda. Nyonya Martina Randalembang, kelompok 6 pada hari Selasa 31 Januari 2023. Jenazah telah diberangkatkan ke Tanah Toraja hari Kamis 2 Februari 23. Dan kita akan doakan juga saudara-saudara kita yang sementara dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit atau rawat jalan, rawat inap yang ada di Warta Jemaat kita, dan serta segenap pelayanan kita di dalam jemaat ini, juga persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik, dan karena itu penyertaan-Mu hari ini kami syukuri. Terima kasih sentuhan firman-Mu telah kami dengarkan. Semoga akan membarui hidup kami dan mengenyangkan rohani kami untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang sungguh beragama dengan benar. Tuhan, kami berdoa buat segenap jemaat Tuhan di Jemaat Rama ini. Tuhan berkati dalam hidup mereka, keluarga mereka, rutinitas hidup mereka yang sementara
mengejar pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang sementara cari kerja Tuhan bukakan jalan, dan juga yang sementara melakukan aktivitas kehidupan yang membaikkan hidup mereka, Tuhan berkati. Tuhan, kami bersyukur buat saudara-saudara kami, anak kami, orang tua kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami bersyukur Tuhan menambahkan umur kepada mereka. Semoga mereka semakin berhikmat, semakin matang dan dewasa menjalani kehidupan. Dan kasih Tuhan terus memelihara hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua saudara kami yang berduka cita dalam jemaat ini. Tuhan kiranya menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka menghadapi duka cita. Mereka berduka cita, tapi berduka cita dalam harapan, senantiasa mendasarkan duka cita mereka di dalam Kristus yang adalah Tuhan yang sanggup memberi mereka penghiburan. Tuhan, karena itu semua yang berduka Tuhan hiburkan. Kami berdoa orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan. Tuhan berkati sehingga proses perawatan mereka berjalan dengan baik, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan Yesus Engkau sanggup memulihkan mereka, sehingga doa kami, doa jemaat akan Tuhan dengar sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan adalah tanda ungkapan syukur. Semoga memuliakan nama Tuhan. Bapa, setiap yang telah memberi kepadamu Engkau berkati, sehingga mereka tidak akan berkekurangan, tapi hidup mereka makin berkelimpahan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah kami, aparatur sipil negara, dan setiap pemangku kebijakan publik, Tuhan, sehingga mereka sanggup mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik. Dan kami juga sebagai warga negara, Tuhan beri hikmat menjadi warga negara yang baik. Biarlah negara kami akan terus maju, dan di dalamnya ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Seluruh program majelis gereja yang akan dilaksanakan ke depan, setahun ke depan, Tuhan berkati. Program-program OIG, Jemaat Rama, Tuhan berkati. Dan semua kehidupan warga jemaat Tuhan pelihara. Bapa dalam sorga, mungkin yang hadir hari ini ada harapan, ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang mereka ingin sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Setiap yang kita sampaikan dengan iman kepada Tuhan, kita percaya Allah memberi jawaban sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, karena minggu depan akan dilaksanakan perjamuan kudus, gitu ya, Bu ya. Ya. Karena itu mari kita dengarkan sejenak formulir perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang yang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri di hadapannya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, berjanji meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri
sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian formulir perjamuan kudus. Kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 5 Februari 2023. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah dibacakan persiapan perjamuan kudus, bahwa pada hari Minggu 12 Februari 2023 di semua jam kebaktian akan diadakan perjamuan kudus dengan menggunakan meja perjamuan. Kebaktian pukul 9 WITA live streaming. Tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 9 WITA direncanakan akan dilaksanakan baptisan kudus reguler. Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 10 WITA di ruang konseling. 3. Penerimaan TK Kristen Tunas Rama. Penerimaan peserta didik baru TK Kristen Tunas Rama tahun pelajaran 2023-2024 dengan syarat pendaftaran melampirkan fotokopi akte kelahiran dan fotokopi kartu keluarga dimulai gelombang pertama tanggal 13 Februari sampai 3 April 2023. Jika belum memenuhi kuota akan dibuka gelombang kedua dimulai tanggal 10 April sampai akhir Mei 2023. Bapak Ibu daftarkan putra-putri Bapak di TK Kristen Tunas Rama PAUD yang mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Kristiani. Informasi lengkapnya hubungi kantor TK Kristen Tunas Rama, Jalan Dirgantara 106 setiap hari kerja. Kontak person Yuspina Mentaruk, HP 081 241 706 144. Demikian tambahan warta jemaat. Jemaat kita berdiri. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung,
Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Orang tuaku, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, perbuatlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan NKB 123 ayat 1 dan 3. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.